Selamat pagi. Dari mana kakaknya? Aku dari Taiwan. Maksudnya sekarang tinggal di Taiwan. Aku WNA Taiwan. Aku di sini sudah di atas 25 tahun kayaknya ya. Udah lama. Tapi asli Indonesia. Asli. Aku lahir di Indonesia. Waktu umurku masih kecil aku di sini. Jadi aku sudah menjadi warga sini. Oh, oke. Salam kenal ya kak. Tapi lancar ya berbahasa Indonesia ya. Kalau bahasa yang basic, yang kata-kata sehari-hari aku bisa. Tapi yang kalau terlalu dalam sedikit nggak bisa. Nggak, kosakatanya masih belum bisa. Tahu ini nggak? Tahu Ngewong. anjong. Lu pasti mau ngomong. Ngewong. Lu Apa itu ngewong, Mbak? Nggak tahu, tanya tuh Nick. Dia yang suka ngeluarin kata-kata itu. Ntar aku kasih tahu ewong itu apa ya. Ya, tidak paham. Cuman tadi kata Wijaya itu kotak-kotak, plastik disimpan. Aduh, pertumbukan aku. Dan aku pengen tanya itu sebuah penyakit kah bagi kita gitu? Bagi orang-orang tuh kayak kita nggak normal gitu loh. Apa-apa katanya tuh disimpan gitu. Itu katanya kayak penyakit juga. Apa itu benar gitu? Sebenarnya itu bagian dari penyakit kak. Bagian dari, cuman yang wajar aja gitu. Maksudnya boleh nyimpan plastik, tapi nggak semua plastik yang kayak yang sekecil ini dilipat, yang sekecil ini dilipat. Enggak sih. Iya, ada yang begitu. Jadi semuanya dilipat sampai dirapi-rapihin gitu, dilipat gitu loh. Nah itu baru Ya, penyakit sih. Yang seperti kata host kan, itu sayang ini aku banget gitu loh. Jadi kayak gimana ya gitu. Misalnya nih aku pakai lotion gitu kan, tempatnya bagus, udah habis lotionnya, tempatnya aku simpan gitu, banyak banget gitu. Astaga, mikirnya kalau lain kali misalnya kita mau keluar dari rumah atau kita pergi main kemana gitu, kita bisa bisa simpan ke sana gitu, bentuknya kecil lucu imut kan. Dia punya kita kan gede kan, kayak gini kan gede. Kita mungkin ya kalau mau keluar dari rumah kita mungkin simpan sedikit ke tempat kotak itu, tapi nggak kepake karena kita nggak kemana-mana. Barangnya udah bertahun-tahun disimpan gitu. Iya, makanya itu gini kak. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan mental kita. Gak tahu itu penyakit atau enggak, tapi itu ada hubungannya dengan mental kita. Jadi gini, ya ini tadi kakaknya kan bilang itu contohnya nggak kepake gitu kan. Padahal harapannya kan kepake. Iya. Nah begitu juga kakak menyikapi hidup ini atau menyikapi hubungan dengan seseorang, pasti juga begitu, iya enggak? Iya, aku susah loh. Padahal mantan masih ada di hatiku, di benakku gitu. Mah nggak kepake itu orang. Nah iya, kan ada hubungannya kan, bener kan? Itu kayaknya selalu sayang aja gitu kan. Lah iya. Ke siapapun gitu, ke sahabat atau gimana. Walaupun udah berantem ya, kita udah marah gitu. Tapi nggak dalam waktu yang nggak lama kita bisa maafin, udah kembali lagi ke dulu gitu. Kita nggak bisa, karena bagi kita tuh sayang mau melepas gitu. Tapi bagi orang-orang mah kita udah mantan, kita udah teman lama, udah nggak penting gitu. Tapi kita masih kayak gimana ya? Ya makanya penyakit itu untuk melepas gitu. Mau sahabat, mau kasih sayang, mau bareng-bareng gitu. Sayang banget gitu. Kenapa sih kita punya kasih sayang yang lebih gitu loh? Penyakit itu kenapa terjadi banyak? Makanya tadi bilang dari awal, banyak terjadi sama cewek, ya kan? Yang numpuk barang sampah di rumah itu kebanyakan cewek. Ya kenapa? Ya ini ada hubungannya. Makanya ketika kalian melepaskan hal yang besar tuh kayak berat. Hal yang kecil aja yang bisa kalian lepaskan, apalagi yang berat. Hal yang kecil aja susah dilepas gitu, apa berat. Tapi ada bisa aku lepas ya. Misalnya aku bisa tapi ini agak gimana sih? Agak curhat. Agak private. Iya, agak curhat sih kalau mau sepertinya tuh kayak gimana, kurang gimana ya? Seperti kalau misalnya kita menyayangi seorang, kita bisa melepas uang kita demi memberikan sesuatu yang mereka suka gitu. Kayak gitu. Itu kenapa beda. Ya? Padahal uang itu lebih penting dari barang gitu loh. Itu beda. Karena secara psikologis itu membeli kesenanganmu. Seperti halnya kamu membeli barang-barang ini kan, kamu membeli barang kayak lotion, kayak bedak, itu kan membeli barang kebutuhanmu, kesayanganmu, ya kan? Tapi kenangannya itu yang bisa kamu lepas. Ya maksudku, mengapa uang itu sangat penting bagi kita semuanya? Mengapa kalau aku boleh
melepas uangku, misalnya gaji satu hari seharian, aku bisa kasih ke seseorang, mau itu keluargaku, mau itu kasih sayangku gitu. Masa tuh memberikan, aku lebih suka memberi, padahal uang itu lebih penting daripada botol-botolan atau plastik hilang. Tapi aku bisa memberi uangku, itu kenapa? Padahal itu kan penting bagi semua orang. Malah aku lebih gimana ya, lebih bisa memberi uang gitu daripada, ya aku nggak ngerti gitu. Kadang tuh bagi orang yang penting, malah bagi aku tuh lebih penting lagi kebahagiaan mereka gitu. Jadi aku lebih suka memberi gitu. Beda. Kalau kamu memberi, itu kan kamu senang ya Kak ya. Kamu memberi itu kamu ada kepuasan, kamu ada kesenangan di situ, ya kan? Kalau kamu memberi, kamu membeli sesuatu, itu juga ada kesenangan karena itu kebutuhanmu, itu kesukaanmu. Kamu membeli sesuatu kan pasti kamu suka, kamu butuh, ya kan? Lah kalau menyimpan hal yang nggak kita butuhkan, menyimpan hal yang sekiranya udah sampah, udah nggak berguna misalnya, itu tuh ya itu tadi jatuhnya mental ya. Kamu bisa membeli sesuatu, bisa memberi sesuatu karena kamu seneng, tapi kamu menyimpan sesuatu ini sebenarnya tujuannya apa gitu loh. Coba direnungkan gitu. Kalau dibilang dulu aku menyimpan mantan karena belum bisa move on. Lah itu. Aku walaupun dia udah punya pacar lain ini itu kan, aku masih tetap sayang. Sampai suatu hari aku anehnya di situ, aku sayang dia udah lama. Tapi sampai suatu hari dia nyakitin aku, sampai dalam hari itu juga aku sampai sekarang nggak ada rasa lagi sama dia. Cuman bukan dalam satu hari ya, dalam sejenak sedetik itu dia berkata apa ya? Oh, dia kayaknya masih sayang juga sama aku, cuman dia jauhin aku. Udah itu aku lagi nungguin dia balas, tapi dia sering cuekin aku, dinginin aku dalam 2-3 hari. Besoknya aku langsung nggak ada rasa lagi kayak dulu gitu. Cuman rasa kayak teman aja, nggak kayak dulu lagi kayak susah move on gitu, nggak lagi. Padahal dari dulu tuh dia udah blok aku, udah sering dinginin aku. Tapi entah mengapa ya, mungkin dikarenakan aku menunggu lama-lama dia nyakitin aku mulu, sampai hatiku tuh kayak ngerasa udah capek dan lalu ngerasa kayak udah lelah dan udah kayaknya mati rasa gitu loh. Iya, tapi proses untuk ke situ kan lama kan? Ya lama sih, aku bisa walaupun dia punya ayang, dia blok aku ya. Tapi dikarenakan mungkin sengaja didinginin atau merasa mungkin dianya udah nggak ada rasa ke aku. Jadi hatiku juga ngerasa kayak langsung lepas. Kita mungkin masih nggak bisa move on karena kita merasa dia mungkin masih sayang sama kita. Di saat kita merasa dia sudah tidak ada rasa sayang sama kita sama sekali. Jadi kita juga nggak ada rasa lagi, seperti batu yang kita lempar di atas air kan, airnya apa namanya, airnya wave kan, tapi di saat dia tidak wave lagi, kita nggak ada rasa juga. Iya, itu sebenarnya sama Kak. Ketika kita bisa melepaskan hal kecil, berlatih untuk melepaskan hal kecil itu tadi, itu lama-lama hal besar tuh akan mudah kita lewatin. Jadi nggak ada rasa sayang. Jadi mulai sekarang nanti aku lagi lihat apa yang butuh aku buangnya aku buang. Ya mesti belajar ya, kata Mas Bija ya, benar, aku mesti belajar untuk membuang sesuatu yang nggak penting banget bagi aku. Jadi tuh nggak kayak sampah di rumah itu loh. Sampai mantan suami aku berkata begitu ya. Aku pernah cerai, aku pernah nikah di sini juga. Katanya gitu, kamu rumah segede apapun tidak cukup buat kamu karena kamu suka menumpuk gitu. Jadi percuma. Terima kasih giftnya. Percuma katanya beli rumah yang besar, tapi barang yang ditumpuk itu banyak sampah-sampahnya gitu. Jadi nggak pernah muat. Itu masalahnya di aku, kayak aku sakit gitu loh. Apa-apa tuh sayang mau ditumpukin, padahal nggak kepake gitu. Jadi hatinya yang ada problem gitu. Di sini yang ada problem. Kenapa ya hal kayak gini terjadi sama cewek-cewek yang secara fisik mungkin menengah ke atas gitu? Tahu nggak jawabannya? Teman-teman mungkin bisa bantu jawab nggak? Gitu. Kebanyakan ini terjadi sama orang-orang yang terlihat bersih, rapi, wangi gitu di luar ya. Gitu. Mungkin ada yang tahu jawabannya. Hal ini Kak pernah aku diskusikan sama teman-teman dulu waktu zaman kuliah 2000. Aku diskusi ini 2009, kalau nggak 2010 lah. Dulu aku nggak percaya Kak. Masa sih ada hubungannya gitu? Ada hubungannya dalam artian kalau kita nggak bisa melepaskan hal kecil ini, terus kita nggak bisa melepaskan hal besar, itu nggak ada hubungannya. Dan tahu nggak, setelah berpuluh-puluh tahun kemudian aku baru ngerasain ternyata ini semua tuh ada hubungannya.
Dan itu nggak cepat ya teman-teman ya. Mungkin dengar kata-kata ini tuh untuk saat ini mungkin kalian juga kurang paham. Kok emang bener ada bunganya. Tapi suatu saat pasti kalian akan, oh iya pasti gitu. Kalau kita enteng nih, hal yang nggak berguna nih, yang kecil-kecil enteng kita lepasin. Hal besar tuh udah kayak nggak kita pikirin. Serius, itu udah terjadi sama aku. Bener. Jadi melepas, jadi melepas segala sesuatu kayak ya udahlah, orang udah jatuhnya dibuang sih, udah nggak berguna buat apa gitu. Jadi kita bisa melihat juga dari situ ya, dari karakter orang. Orang yang susah melepas hal-hal kecil nggak mungkin bisa melepas hal besar, ini benar. Orang-orang yang susah melepas mantan itu ya begitu sifatnya, karena mereka susah melepas. Mereka kasih sayangnya besar, ya besar. Jadi mereka apa-apa sayang gitu, sampai botol-botolan pun sayang gitu. Jangan kan sama manusia gitu. Jadi benar banget, aku penyayang banget. Aku tuh berpacaran ya berapa kali itu ya, aku yang keluarin uang, aku yang ngasih ini itu. Orang-orang pada ketawain aku gitu loh. Padahal kan ada bos-bos besar yang mau tiap bulan ngasih aku uang. Aku nggak mau. Cuman aku tuh sayangnya sama pacar aku yang kere, aku yang ngasih dia uang, aku yang bla bla bla. Kok aku jadi on di mata teman-teman aku tuh? Enggak. Itu nggak on. Enggak. Itu nggak on, enggak. Itu nggak on. Dimanfaatin gitu. Enggak. Jadi ini, itu tuh bagian dari proses ya. Ketika kamu belajar dari situ, nanti suatu saat pikiranmu akan lebih terbuka. Oh ternyata seperti ini. Oh aku harus seperti ini gitu. Tapi paham aku tahu aku harus seperti gimana. Tapi itu udah karakter nggak bisa berubah. Kamu curhat dong. Next semua setiap yang aku sayang aku pasti gitu. Aku udah tahu, aku udah belajar dari dulu. Tapi sama sekarang aku nggak bisa berubah. Itu udah tipe kasih sayang kita. Kita senang di saat kita melakukan, walaupun bagi orang lain kita tuh dimanfaatin, ataupun bagi ayah aku yang kita di saat itu mungkin ada yang juga mau manfaatin kita atau gimana, kita nggak tahu ya. Ada beberapa sih yang aku ngerasain ada kayaknya aku dimanfaatin. Cuman aku tuh udah karakter begitu nggak bisa berubah. Memang penyayang itu nggak bisa berubah, seperti jiwa kita memang begitu, jiwa memberi, jiwa sama sekali nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, nggak ada perubahan untuk saya. Bahkan ada yang bilang begitu, aku pisah sama kamu karena kamu terlalu baik kayak ibuku. Aku melakukan hal apapun, salah apapun kamu selalu maafin. Jadi aku nggak bakalan lebih baik kalau sama kamu karena kamu selalu manjain aku. Jadi aku nggak akan menjadi pria yang lebih baik katanya. Kalau boleh tahu usia sekarang berapa kak? Aku usianya belum 40 kan? 40. Ada Oh, di atas 40? Di atas 40? Aku 41. Oh, oke. Wow. Ya, kemungkinannya ya memang udah nggak akan berubah. Kemungkinannya, aku bilang kemungkinannya ya. Kalau nggak bakal berubah. Orang berubah enggak. Karena memang secara psikologi dan apapun itu, usia 40 itu usia ini teman-teman, usia bukan rawan ya, usia. Jadi kalau kita mau berubah itu di usia 40. Tapi kalau 40 udah nggak berubah, di atas 40 ya itu akan udah gitu, tinggal dinikmatin aja gitu. Nggak bisa berubah. Iya. Makanya aku nanya umur, makanya kok nggak bisa berubah. Sekarang umurnya udah berapa? Kalau udah ya udah dinikmatin aja, nggak apa-apa kak. Anggap sedekahan. Ada paranormal berkata sama anakku gitu kan, kadang anakku nggak suka sama sifatku kan, katanya gitu. Ibumu itu walaupun umurnya sudah 80, sifatnya tetap aja kayak gitu, kekanakan, nggak bisa berubah. Itu udah kayak apa ya, jiwa kita emang gitu, jiwanya udah kayak gitu. Jiwa penyayang nggak bisa. Ya dinikmatin aja selama kamu masih mampu, masih kuat, masih sehat, nggak masalah sebenarnya. Kalau kita punya, aku pun sebenarnya punya jiwa-jiwa yang nggak bisa dirubah, memang sama hal-hal tertentu ya gitu. Tapi dalam hidup ini aku rasakan menjelang usiaku yang mendekati usia kepala 4 tuh kayak banyak hal yang berubah banget gitu dalam hidup, dan itu aku menyadari gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang belum. Udah mendekati. Wow, kamu nggak kelihatan. Saya pikir kamu cuma umur 29 atau 31 gitu. Enggak. Aku udah cukup tua juga. Ini yang di bawah bilang kakaknya off cam. Di aku on cam kok, di Bang. On cam? On cam kan? On cam semua kok. On cam semua ini. Iya, on cam. Dia aku ke off cam. Iya. Mungkin nge-lag sinyalnya ya. Sinyalnya, karena ini server luar juga mungkin ya. Iya. On cam kok teman-teman, nanti bisa dilihat di recordnya ini on cam. Tapi kakak off katanya. Ngebug dia aku. 35 Bang Uji ya, enggak aku lebih kak. Off cam. Tapi aku habis turun dari sini aku mau belajar membuang sesuatu yang nggak penting bagi aku karena itu mungkin butuh. Tapi kalau
kayak memberi gitu kan pada orang yang kita sayang gitu, kayaknya nggak bisa deh. Karena di saat kita memberikan sesuatu atau kita menyayangi dia, kita juga senang gitu. Kita ingin dia sehat gitu, kita belikan vitamin, belikan pakaian gitu. Itu nggak bisa dirubah. Itu kayak kita, itu memang benar kita sayang, makanya kita bisa memberi gitu loh. Itu tandanya kita sayang gitu. Jadi nggak bisa. Kayak ada kepuasan di situ ya. Iya, kan bukan kepuasan sih, karena kalau kita benar sayang sama dia, misalnya aku sayang sama abang nih, aku melihat bibir abang nggak pucat aja, aku pasti beliin vitamin gitu ya, biar abangnya tuh sehat gitu. Aku khawatir kalau misalnya abang nggak sehat nanti sakit gimana gitu. Yang sakitnya tuh aku malah gitu, karena kita sayang sama seorang itu kita perhatian. Dari bibirnya mungkin agak pucat ya, mungkin karena dia lagi lelah, mungkin kita butuh pijitin atau padahal tangan kita sendiri udah pegal gitu. Tapi kita lihat dia kayaknya nggak nyaman gitu atau sakit gimana, kita pasti kayak gimana sih? Pokoknya kalau dia enak, dia baik, dia sehat, kita senang. Tapi kalau dia sedikit ada apapun, hati kita tuh kayak kesana juga gitu, kepikiran gitu. Jadi kita nggak bisa, itu apa ya, penyayang mungkin ya. Ya seperti anak kita, anakku umurnya udah gede ya, udah 24 ya anak umurnya. Tapi dia tuh kurang bisa menjaga diri kan, tangannya tuh kadang masih kayak berkeringatan atau dingin kan. Nah aku bilang sama dia, aku belikan vitamin buat dia gitu kan, biar bisa menghangatkan badannya, atau produk-produk yang kayak herbal gitu ya. Untuk kesehatannya gitu, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bagi orang yang penyayang itu. Makanya aku pernah bilang ya, siapa yang jadi pasanganku itu adalah orang yang paling beruntung, karena aku sayang banget sama pasangan. Amin ya, semoga dapat gantinya ya, semoga dapat pasangan yang kakak inginkan, sesuai lah, setara lah gitu. Ya, sebenarnya nggak usah muluk-muluk kayak gitu juga loh. Aku kadang pernah ya, kadang aku sedih gitu ya. Sedih itu karena kenapa? Mengapa sih aku sayang begitu pada pasangan, tapi aku nggak menemukan yang sama seperti aku gitu. Padahal aku pengen menemukan yang sama gitu, biar kita merasa seimbang dan merasa nggak sakit hati gitu. Ya Allah, gitu, kamu berikan yang sama gitu, berikan yang sama gitu. Lo kakaknya muslim? Non. Apa ya? Aku dulunya tuh agama Buddha, cuman aku pernah dikenalkan agama Islam dengan teman-teman yang dari Pakistan ya. Dia, aku kan dulunya kenalnya sama orang Indonesia aja, jadi tak taunya bahasa agama Islam itu dari teman-teman Indonesia gitu. Nah setelah aku kenal orang Pakistan, dia kenalkan aku agama Islam, baru aku merasa, wah baru aku benar-benar kenal agama ini. Jadi dari situ aku merasa aku suka ya, aku merasa kalau misalnya aku suatu hari tinggal di Indonesia, mungkin aku mau masuk agama Islam gitu, karena aku merasa wah mungkin aku bisa menjalankannya di sana atau suka banget gitu. Tapi kalau di Taiwan mungkin agak sulit ya di sini untuk menjalankannya, karena nggak mungkin kita kalau di saat kerja masih bisa sholat atau ini nggak mungkin. Dan agak susah juga sih ya bagi aku untuk menjalankannya. Cuman aku pernah ya menyebutkan syahadat itu beberapa kali gitu pernah. Oke. Tapi masih belum apa namanya, belum sah ya bagi aku, masih belum benar sah untuk menjadi agama Islam, karena aku belum cukup baik gitu ya. Belum pakai jilbab, belum ini itu, jadi ya. Ya pelan-pelan. Gitu. Sesuai kesadaran diri aja gitu. Cuman hati aku percaya sama Allah ya. Kalau aku tuh misalnya aku berzikir pada Allah, hatiku tenang gitu kan. Dulu kan aku depresi. Setelah aku berzikir Allah ya, dalam 2 hari itu depresi aku hilang tanpa obat, dan aku merasa wah dunia ini ternyata indah banget ya. Setelah habis tidur kan, aku buka mataku melihat, loh kok kayaknya three itu bagaimana bahasa Indonesia, three gitu. Menemukan kesadaran ya. Pohon dan daunnya kayak melambai-lambai tangan gitu kan. Wah cahayanya kok indah banget gitu. Setelah aku berzikir 2 hari itu, depresi aku hilang dan merasa dunia ini kok wah indah banget gitu pemandangannya gitu. Baru di saat itu aku sadar, rupanya pohon-pohon apalagi ada angin yang lewat ya, leaves daunnya itu kan kayak melambai tangan gitu kan. Kayak wah kok indah banget dunia ini, dulu kok aku nggak tahu gitu loh, kayak gitu. Nah itu setelah aku berzikir pada Allah 2 hari itu, aku baru paham, wah agama Islam itu agama yang paling kuat, agama yang buat aku ngerasa paling berkoneksi ya dengan diriku, dan merasa wow kok jadi pemandangannya indah banget. Padahal dulu bagi aku tuh di dunia ini tuh neraka bagi aku sangat tidak happy dan pingin mengakhiri kehidupan kayak gitu-gituan kan. Nah setelah berzikir Allah 2 hari itu aku nggak ada rasa kayak gitu, dan merasa bersyukur aku menjadi diriku. Aku bersyukur aku
memberikan bakat ya, aku bisa berbagai bahasa gitu kan. Memberikan aku bakat untuk dalam kan kerja aku dulu kan di hotel kan, resepsionis. Speaking lah bisa bahasa sini, walaupun kita bukan asalnya dari orang sini kan, kita fasih bahasa sini ya. Memang sekarang kakak tinggal di mana sih? Aku di Taiwan. Di Taiwan kan? Tapi asli orang situ juga kan? Warga negara aku Taiwan. lahirnya di Indonesia. Aku di Indonesia. Orang Indonesia. Cuman di saat umur aku 16 tahun aku di sini gitu. Jadi aku mulai belajar bahasa sini mulai dari nol ya. Aku mulai belajar bahasa Taiwan 3 tahun. Setelah belajar bahasa Taiwan, aku belajar bahasa Mandarin di sini. Jadi malah sekarang lebih mahirnya tuh bahasa Taiwan sama bahasa Mandarin daripada bahasa Indonesia. Oke, berarti udah warga negara sana ya? Ngomong tuh mau mikir dulu apa itu. Kadang lupa gitu. Dan itu udah warga negara sana ini ya? Iya. Aku udah warga negara sini. Oke. Makasih ya untuk waktunya. Maaf kalau aku makasih ya. Gak lama di sini. Aku follow ya kayak izin follow ya. Aku juga follow back ya. Makasih ya. Makasih kakak. Makasih ya. Ya sama-sama. Sehat, sukses. Semoga bermanfaat ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga teman-teman di bawah yang tapping ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.